Tukang becak miskin yang dermawan, selalu berbagi makanan dengan anak-anak yatim meski hidupnya serba kekurangan. Tanpa disadari, kebaikannya menjadi tameng kuat terhadap serangan gaib dari Ki Wiroso, dukun pesugihan yang haus tumbal manusia. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Suara gemeretak becak tua itu memecah keheningan pagi. Matahari belum tinggi, embun masih bergelayut di pucuk-pucuk daun. Di atas sadel becak yang lusuh, duduklah seorang lelaki renta bernama Pak Totok. Tubuhnya kurus dibalut kemeja lengan panjang yang telah pudar warnanya. Topi caping usang menutupi sebagian rambutnya yang memutih. Meski renta, kayuhannya tetap mantap, menelusuri jalan-jalan sempit kampung yang mulai menggeliat. Pak Totok adalah tukang becak. Usianya lebih dari 60 tahun, dan setiap hari ia mengayuh becak dari pagi hingga menjelang malam. Penghasilannya tak menentu. Terkadang hanya cukup untuk makan sepotong tempe dan nasi putih. Tapi dalam hidupnya, tak pernah sekalipun ia mengeluh. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah bambu kecil di pinggir kampung. Rumah itu berdinding anyaman dan beratap seng berlubang, peninggalan istrinya yang telah meninggal lebih dari 1 dekade silam. Di dalam rumah itu, hanya ada kasur tipis, sepotong tikar tua, dan sebuah radio kecil yang tak selalu menyala. Teman setianya hanyalah seekor kucing betina tua bernama Loni, yang selalu mengeong pelan di kakinya saat ia pulang membawa nasi. Namun meski dalam kesederhanaan, ada satu hal yang membuat warga kampung menaruh hormat pada Pak Totok. Hatinya yang tak pernah kikir. Setiap hari Jumat, dengan uang seadanya, ia selalu menyisihkan penghasilannya untuk membelikan makanan bagi anak-anak yatim di panti asuhan kecil dekat masjid. Nasi bungkusnya sederhana, cuma telur sama sayur, kata Bu Minul, pengasuh panti. Tapi anak-anak selalu menunggu Pak Totok. Katanya, nasi itu rasanya beda. Mungkin karena dibungkus dengan doa dan kasih sayang. Pagi itu pun seperti biasa. Setelah mengantar satu penumpang ke pasar, Pak Totok berhenti di warung sederhana milik Bu Masya. Ia memesan 8 bungkus nasi dengan lauk telur balado dan sayur lodeh. Pak Totok, uangnya cukup Pak? Tanya Bu Masya ragu, karena tahu betul pendapatan sang tukang becak tak seberapa. Pak Totok hanya tersenyum, matanya menyipit hangat. Rezeki saya Buk, belum tentu besar. Tapi kalau dibagi, insya Allah cukup. Anak-anak itu lebih butuh dari saya. Bu Masya mengangguk pelan menahan haru. Ia tahu, banyak orang yang lebih mampu dari Pak Totok, tapi tak banyak yang sebaik dirinya. Siang itu, setelah mengantarkan bungkus-bungkus nasi ke panti, Pak Totok duduk sejenak di bangku kayu depan masjid. Napasnya tersengal, peluh menetes dari keningnya. Tapi di wajahnya, tak terlihat penyesalan. Hanya ada senyum kecil, tenang, dan damai. Beberapa anak yatim menghampirinya. Pak Totok, makasih ya. Nasi telur baladonya enak. Teriak seorang anak kecil bernama Tegar, menggenggam nasi bungkus di tangan. Pak Totok membelai kepala anak itu, lalu berkata, jangan lupa doain Pak Totok biar sehat terus ya. Pasti Pak, jawab mereka serempak. Sore harinya, Pak Totok kembali mengayuh becaknya, menjemput 1-2 penumpang. Matahari mulai condong ke barat, dan angin sore membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Tak disadari, ada sepasang mata yang memperhatikannya dari kejauhan. Mata itu tajam, penuh kebencian dan rasa curiga. Dari balik pohon besar di pinggir bukit, Ki Wiroso, seorang dukun tua, mengamati Pak Totok sambil merapalkan sesuatu. Wajahnya hitam legam, penuh garis usia dan bekas luka. Ia mengelus-elus tulang ayam kering yang digenggamnya, seolah sedang menghitung sesuatu yang tak terlihat. Heran, gumamnya lirih. Setiap kali kuarahkan niatku ke kampung ini, semuanya terpental. Seperti ada dinding tak kasat mata. Ia menutup matanya, merasakan gelombang energi gaib. Lalu,
Di tengah pancaran aura kampung, muncullah cahaya samar, bersumber dari satu titik. Tepat dari tempat Pak Totok berada. Ki Wiroso mengerutkan dahi. Lelaki tua ini, dari mana datangnya tameng cahaya itu? Ia belum tahu bahwa kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi pelindung paling kuat dari niat jahat. Dan Pak Totok, dengan hidup yang begitu bersahaja, tanpa sadar telah menjadi penghalang utama bagi kekuatan gelap yang mulai bangkit di balik bukit gelap. Kabut pekat menyelimuti hutan di balik bukit gelap, sebuah tempat yang dihindari warga kampung sejak dulu. Pepohonan di sana tumbuh rimbun, dengan batang-batang hitam dan akar yang menjulur seperti cakar. Di tengah hutan itulah, berdiri sebuah gubuk reot beratap ijuk, dindingnya dari kayu lapuk, dan bau kemenyan memenuhi udara di sekitarnya. Di sanalah Ki Wiroso menetap, seorang dukun pesugihan yang telah lama menjalin perjanjian gelap dengan makhluk dari alam lain. Ki Wiroso adalah nama yang jarang disebut warga. Mereka menyebutnya dengan sebutan, yang di atas bukit. Kabarnya, ia dulu adalah dukun penyembuh, sebelum istrinya mati secara misterius. Sejak itu, ia menghilang dan kembali bertahun-tahun kemudian, dengan wajah lebih gelap, mata cekung, dan suara yang berat seperti kerikil. Dalam sunyi malam, Ki Wiroso duduk bersila di dalam lingkaran garam dan tanah kuburan. Di depannya, sebuah kendi berisi darah ayam dan sesajen dengan bunga telon layu. Lilin hitam menyala redup, menggetarkan bayangan di dinding gubuk. Mulutnya komat-kamit, merapal mantra dalam bahasa kuno. Raksasa, Embah Jagapati, hamba persembahkan darah dan tanah. Beri aku tumbal manusia, seperti dulu. Sesaat kemudian, suhu ruangan menurun drastis. Nyala lilin bergoyang, dan asap kemenyan membentuk wajah besar menyeramkan di udara. Waktu tumbal telah tiba Ki Wiroso. Sudah 5 tahun sejak terakhir. Kau harus beri darah, atau kami ambil nyawamu. Wajah Ki Wiroso menunduk. Aku tahu Mbah. Tapi kampung itu terlalu tenang. Tiap kali aku kirimkan bayangan kelam, mereka terpental. Seperti ada cahaya yang melindungi wilayah itu. Sosok gaib itu mendesis marah. Cari akar cahaya itu dan matikan. Atau kau yang akan kami santap. Lalu asap menghilang, meninggalkan bau amis dan udara yang menggigit tulang. Ki Wiroso membuka matanya. Di pelupuknya tampak kebencian. Ia mencengkeram kendi darah, mengguncangnya hingga cairan merah itu tumpah. Cahaya itu pasti datang dari orang tua miskin itu, tukang becak tua yang senyum-senyum setiap Jumat. Pak Totok ya, kau pasti sumbernya. Ki Wiroso mulai menyusun rencana. Ia tak bisa membunuh Pak Totok secara langsung. Orang itu tampak biasa saja, tapi ada sesuatu yang menjaganya. Kebaikannya terhadap anak-anak yatim tampaknya menciptakan benteng tak kasat mata. Tak mungkin itu kebetulan. Ia lalu memanggil makhluk kepercayaannya, bayangan kelam, roh penyesat yang sering ia utus untuk menebar malapetaka. Dari kuali besar berisi air comberan, muncul asap hitam yang melayang pelan. Lalu samar-samar, bentuknya berubah menjadi siluet tinggi berjubah gelap dengan wajah kabur. Pergi ke kampung. Cari titik lemahnya. Jika tak bisa serang dia, serang anak-anak yang ia lindungi. Patahkan imannya. Bayangan itu bergerak cepat, meluncur keluar gubuk seperti kabut yang merayap di antara pohon. Di waktu yang sama, kampung tempat Pak Totok tinggal mulai terasa berbeda. Malam menjadi lebih dingin dari biasanya. Kucing peliharaan menggigil tanpa sebab. Lampu-lampu padam secara tiba-tiba. Beberapa warga mulai mengalami mimpi buruk berulang, melihat sesosok pria tua bermata hitam berdiri di dekat ranjang mereka. Pak Totok pun tak luput. Beberapa malam berturut-turut, ia bermimpi bertemu bayangan besar yang mencoba menariknya ke jurang. Dalam mimpi itu, ia memeluk anak-anak yatim sambil menahan tangan kotor yang hendak menyentuh mereka. Namun setiap kali terbangun,
Ia hanya bisa membaca doa dan berharap semua itu hanyalah bunga tidur. Ia tak menyadari bahwa yang terjadi adalah serangan nyata dari dunia yang tak terlihat. Sementara itu, bayangan kelam mulai menyusup ke panti asuhan. Malam itu, udara menjadi sangat sunyi. Tegar, anak yatim yang paling dekat dengan Pak Totok, bangun karena merasa sesak. Ia melihat bayangan tinggi berdiri di ujung ranjang. Pak Totok, bisiknya pelan, gemetar. Bayangan itu mengulurkan tangannya, namun sebelum sempat menyentuh Tegar, terdengar suara langkah kaki dan lantunan doa dari ruang tengah. Bu Minul, pengasuh panti, tengah membacakan surah Yasin, seperti kebiasaannya setiap malam Jumat. Seketika, bayangan itu menjerit diam-diam dan menghilang. Suara tawa kecil anak-anak yang mulai bangun terdengar mengusir sunyi. Tegar hanya bisa memeluk bantalnya, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Di kejauhan, bayangan kelam melapor kembali ke Ki Wiroso. Gagal, ada doa dan cahaya dari anak-anak itu. Mereka bukan anak biasa. Ki Wiroso mencengkeram tongkatnya dengan marah. Ia belum menyerah. Tapi satu hal menjadi jelas. Selama Pak Totok masih berbagi kebaikan dan menerima doa dari anak-anak itu, rencana jahatnya tak akan berhasil. Dan ini membuat Ki Wiroso semakin bertekad. Kalau cahaya itu tak bisa dipadamkan, maka harus dikorbankan. Malam menyelimuti kampung dengan keheningan yang ganjil. Angin tak berembus, jangkrik pun enggan bersuara. Rumah-rumah warga tampak gelap, seolah tahu sesuatu sedang mengintai dari balik bayang. Di dalam rumahnya yang reot, Pak Totok terbaring lemah. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara begitu dingin. Sudah 2 hari tubuhnya meriang. Nafasnya berat, dan ia lebih sering batuk daripada bicara. Namun seperti biasa, tak ada keluhan keluar dari mulutnya. Ia tetap memaksakan diri mengayuh becak kemarin, meski lututnya bergetar dan pandangannya kabur. Kucing tuanya, Loni, duduk di sudut tikar tak seperti biasanya. Bulunya berdiri, matanya menatap ke langit-langit rumah dengan gelisah. Pak Totok melirik hewan itu lemah. Ada apa Loni? Kau juga merasa aneh ya? Bisiknya serak. Di luar, angin mendesis seperti ada sesuatu yang berlari di antara pohon pisang dan semak. Tak terlihat oleh mata manusia, namun malam itu, makhluk-makhluk halus kiriman Ki Wiroso kembali mencoba menerobos pelindung yang menyelimuti rumah Pak Totok dan panti asuhan. Namun seperti sebelumnya, setiap langkah mereka terbakar cahaya halus yang seolah menyembur dari tanah. Cahaya yang tak berasal dari mantra atau jimat, melainkan dari ketulusan hati dan doa anak-anak yang sering disebut namanya oleh Pak Totok dalam sujudnya. Ki Wiroso, dari gubuknya yang gelap, merasakan frustrasi luar biasa. Sejak semalam, ia telah mengirimkan 5 jenis makhluk gaib, jin pembisik, bayangan penyesat, hingga dedemit berwajah rata. Semua gagal. Energi spiritual di sekitar Pak Totok tidak wajar. Seakan ada kekuatan yang menjaganya bukan karena ia memiliki ilmu, tapi karena amalnya sendiri. Apa mungkin kebaikan semacam itu bisa jadi benteng sekuat ini? Gumam Ki Wiroso, suaranya seperti mendesis. Orang tua itu bukan siapa-siapa, tapi kenapa gaib pun tunduk padanya? Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, keraguan mulai tumbuh di hati Ki Wiroso. Dulu, ketika ia menyerahkan tumbal pertamanya, ia melihat kematian sebagai harga wajar dari kekayaan. Kini, saat ia menatap kendi penuh darah dan tulang kecil yang ia simpan dari tumbal lama, sesuatu terasa hampa. Namun kesadaran itu hanya sesaat. Suara gaib dari pojok gubuknya menyela pikiran. Jangan lemah Wiroso. Kau terikat perjanjian. 1 nyawa harus ditumbalkan sebelum purnama. Jika gagal, kami akan ambil 10 kali lipat dari tubuhmu sendiri. Napas Ki Wiroso tersentak. Ia menunduk dalam-dalam, wajahnya kembali keras. Pahit.
Jika tak bisa menyentuh orang tua itu, aku akan buat dia berhenti berbuat baik. Keesokan harinya, Pak Totok memaksakan diri bangkit. Meski tubuhnya masih menggigil, ia tetap mengayuh becaknya ke pasar. Ia berniat membeli nasi bungkus seperti biasa untuk dibagikan di panti. Namun hari itu, ia nyaris tak dapat penumpang. Orang-orang tampak enggan menoleh padanya. Bahkan Bu Masya di warung langganan pun menyambutnya dengan tatapan canggung. "Ada apa, Bu?" tanya Pak Totok heran. Bu Masya menunduk. "Maaf, Pak," katanya, "Bapak yang bikin kampung ini banyak kejadian aneh belakangan." Warga mulai resah. Pak Totok tertegun. "Saya?" "Iya," katanya, "karena Bapak sering dekat-dekat sama anak panti. Ada yang bilang Bapak itu punya pegangan. Makanya rumah Bapak aman, tapi orang lain kena gangguan." Pak Totok tak berkata apa-apa. Mulutnya tercekat. Ia hanya tersenyum samar, walau hatinya tercekat perih. Isu itu menyebar cepat. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini mulai menjauh. Bahkan anak-anak kecil di sekitar kampung tak lagi berani menyapanya. Hanya anak-anak yatim di panti yang tetap menyambutnya hangat. Namun kehadiran mereka pun mulai terancam. Malam itu, seekor anak ayam mati mendadak di halaman panti. Keesokan harinya, salah satu anak sakit dan mengigau, menyebut nama Ki Wiroso dalam tidurnya. Bu Minul panik. Ia menyuruh anak-anak berdoa keras malam itu. Di tempat lain, Ki Wiroso tertawa pelan. "Pelan-pelan aku retakkan tiang kebaikannya. Jika dia menyerah, jika anak-anak itu takut padanya, maka perlindungannya akan runtuh." Namun ia salah. Malam itu, meski tubuhnya gemetar dan suara azan maghrib menggema, Pak Totok berdiri tertatih di halaman panti. Ia membawa nasi bungkus dengan tangan bergetar. Anak-anak langsung berlari menghampirinya. "Pak Totok, Bapak datang lagi. Lihat, bawa nasi telur." Air mata mengalir dari sudut mata Pak Totok. Ia menatap wajah-wajah kecil itu. "Selama Bapak masih bisa berdiri, kalian gak akan kelaparan. Kalian ini malaikat-malaikat kecil." Di langit, awan gelap perlahan tersibak. Bintang-bintang tampak satu persatu. Di kejauhan, suara lolongan aneh yang biasa terdengar setiap malam tiba-tiba lenyap. Bayangan kelam yang selama ini merayap tak bisa masuk malam itu. Dan jauh di bukit, Ki Wiroso menggertakkan gigi. Dia masih bertahan, tapi ia belum selesai. Belum menyerah. Malam Jumat tiba dengan angin ganjil yang menusuk hingga ke tulang. Langit diliputi awan kelabu yang menggantung berat, seolah menanti ledakan petir yang tak kunjung datang. Di sudut kampung, Pak Totok tengah terduduk lemah di dalam rumahnya. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat dan urat-urat di tangannya menonjol jelas. Sudah 3 hari ia tak mengayuh becak. Ia hanya berbaring dan duduk, ditemani suara lirih radio tua dan kehangatan tubuh Loni, kucing tuanya. Namun hatinya gelisah. Ia tahu hari itu adalah hari Jumat. Biasanya ia sudah berkeliling sejak pagi, mencari rezeki untuk membeli nasi bungkus anak-anak yatim. Tapi kini, kakinya bahkan sulit digerakkan. "Ya Allah, beri aku sedikit kekuatan. Hamba ingin sekali lagi membagi rezeki pada anak-anak itu." Lirihnya, mata setengah terpejam. Di tempat lain, tepat di balik bukit gelap, Ki Wiroso telah memulai ritual besarnya. Di dalam lingkaran darah ayam jantan, ia duduk bersila, dikelilingi tengkorak-tengkorak kecil yang sebagian telah menghitam. Di hadapannya, sesajen penuh darah, bunga bangkai, dan rambut manusia dibakar hingga menimbulkan aroma anyir yang menusuk hidung. "Ini malamnya," gumam Ki Wiroso, lirih dan penuh tekad. "Aku akan patahkan benteng itu. Jika cahaya datang dari doa, maka aku akan matikan doa itu. Aku akan buat lelaki tua itu menyerah." Ia mencabut satu bilah keris kecil dari bungkusan kain kafan tua. Lalu,
Dengan gerakan cepat, ia menorehkan darah di tengah keningnya. Langit mengguruh seketika. Udaranya bergetar. Tanah di sekeliling gubuk Ki Wiroso berdenyut seperti jantung. Sosok gaib besar muncul dari kepulan asap ritual. Raksasa Jagapati, makhluk pesugihan yang haus darah. Wajahnya samar, dengan taring besar dan mata merah yang menyorot kemarahan. Ini malam terakhirmu Wiroso. Jika tak ada tumbal, kau akan jadi santapan kami. Ki Wiroso menunduk penuh hormat. Beri aku satu kesempatan terakhir. Kali ini aku akan ambil langsung dari sumber cahaya itu. Sang makhluk mengangguk. Ambil nyawa yang paling suci dari mereka. Anak-anak yatim. Jika satu saja menghilang, kekuatan doa itu akan patah. Malam itu, panti asuhan tampak lebih sunyi dari biasanya. Anak-anak sudah bersiap tidur, tapi sebagian tetap bangun, membaca surah pendek di ruang tengah. Bu Minul, pengasuh mereka, merasa hawa rumah berbeda. Jendela-jendela bergetar meski angin tak bertiup. Lampu berkedip-kedip pelan. Dan tepat saat itu, dari kejauhan, suara becak terdengar, pelan, lambat, tapi pasti. Anak-anak segera berlari keluar. Di bawah lampu jalan yang redup, terlihat Pak Totok sedang mengayuh becak tuanya dengan susah payah, seolah seluruh tubuhnya menjerit menahan sakit. Di belakang becaknya tergantung 2 bungkus nasi, bukan 8 seperti biasa. Tapi anak-anak tetap bersorak. Pak Totok datang. Pak Totok bawa nasi. Pak Totok turun dengan gemetar. Tubuhnya hampir jatuh saat menurunkan kaki dari pedal. Namun ia tetap tersenyum. Maaf nak, cuma bisa beli 2 bungkus. Uang bapak enggak cukup. Tegar, anak yatim tertua, memegang tangan Pak Totok. Yang penting bapak datang. Kami lebih suka lihat bapak sehat daripada nasi kok. Pak Totok tertawa kecil, lalu duduk di teras panti. Anak-anak pun berkumpul di sekelilingnya, membuka nasi bungkus, dan membacakan doa bersama untuk kesehatan Pak Totok. Malam itu, suara-suara kecil dari bibir anak-anak menggetarkan langit. Doa yang tulus mengalir, seperti aliran air jernih ke dalam jiwa. Dan tanpa mereka sadari, di langit, tepat di atas panti, cahaya lembut muncul perlahan. Tak silau, tapi cukup untuk memecah kabut kelam yang mengendap sejak petang. Di bukit, Ki Wiroso yang tengah merapal mantra mendadak berteriak kesakitan. Tubuhnya terbakar di bagian dada, tepat saat nama Pak Totok disebut dalam doa anak-anak. Tidak, tidak, ini tak mungkin. Bayangan-bayangan hitam yang ia kirimkan ke panti pun mendadak terbakar habis. Sosok-sosok gaib itu mencicit dan meleleh sebelum sempat menyentuh bangunan panti. Raksasa Jagapati muncul kembali, kali ini dalam bentuk lebih jelas. Wajahnya bengis, suaranya menggelegar. Kau gagal Ki Wiroso. Bahkan anak-anak bisa mengalahkanmu dengan doa. Sekarang giliranmu yang ditumbalkan. Ki Wiroso mencoba melarikan diri, namun tanah di bawahnya runtuh. Jeritannya menggema hingga ke bawah bukit sebelum semuanya senyap. Malam itu menjadi malam yang aneh tapi damai. Hujan rintik turun perlahan, seakan membersihkan kampung dari sesuatu yang kelam. Pak Totok tertidur di teras panti, berselimutkan selendang tua milik Bu Minul. Tegar menatap wajah Pak Totok yang damai. Pak Totok pahlawan kita ya, katanya pelan pada teman-temannya. Semua mengangguk. Dan di dalam mimpi Pak Totok malam itu, ia melihat sosok istrinya berdiri di ladang hijau luas, tersenyum padanya. Teruslah berbuat baik Totok. Surga itu dekat untuk orang-orang seperti kamu. Kabut pagi turun pelan di kampung, namun suasananya tak lagi sesuram kemarin. Udara terasa lebih hangat, dan burung-burung kembali terdengar berkicau di atas atap rumah-rumah. Namun bagi sebagian warga, rasa was-was belum sepenuhnya pergi. Mereka masih ingat suara lolongan malam lalu, angin ganjil yang menerpa, dan mimpi buruk yang entah datang dari mana.
Namun bagi Pak Totok, pagi itu terasa seperti kelahiran baru. Ia terbangun dengan tubuh lebih ringan. Sakit demam yang menjeratnya selama berhari-hari perlahan menghilang. Walau masih lemas, tapi untuk pertama kalinya dalam sepekan, ia bisa berdiri dan menegakkan punggungnya tanpa dibantu tongkat. Loni, kucing tuanya, mengeong pelan dan menggosokkan tubuhnya ke kaki Pak Totok. Lelaki tua itu tersenyum kecil. Alhamdulillah Loni. Sepertinya Allah masih beri umur buat kita. Tanpa menunggu lama, Pak Totok menyeduh air panas, meneguknya perlahan, lalu memeriksa becaknya yang sudah berdebu. Hari itu, ia ingin kembali bekerja. Bukan semata untuk mencari nafkah, tapi karena rasa syukurnya membuatnya tak ingin berdiam diri terlalu lama. Namun ia tak tahu bahwa meski Ki Wiroso telah gagal, teror belum sepenuhnya selesai. Di balik batas desa, tepat di dalam hutan yang menjadi tempat tinggal Ki Wiroso, gubuk sang dukun ditemukan hangus terbakar oleh beberapa pemburu kayu. Anehnya, tak ada sisa tubuh. Hanya tulang jari hitam dan sisa tengkorak kecil yang tertanam di tengah lingkaran tanah gosong. Mereka tak berani menyentuh apapun. Kabar cepat menyebar ke kampung, membuat warga semakin yakin bahwa Ki Wiroso adalah sumber dari teror selama ini. Namun yang mereka tidak tahu, makhluk pesugihan yang selama ini dipuja oleh Ki Wiroso masih belum kembali ke alamnya. Ia marah. Perjanjian telah gagal, dan kini tak ada tuan untuk melayaninya. Dalam murkanya, makhluk itu mulai bertindak liar. Ia mencari tumbal secara acak, tanpa kendali. Malam hari setelah berita kematian Ki Wiroso menyebar, teror kembali muncul, dan kali ini membabi buta. Seorang warga bernama Pak Karno ditemukan kejang-kejang di tengah jalan desa, matanya putih, mulutnya berkomat-kamit menyebut nama yang tak dikenal. Jagapati, Jagapati. Sementara itu, 2 kambing milik warga hilang begitu saja, hanya menyisakan bekas darah dan bulu yang berserakan di ladang. Bu Minul di panti asuhan juga mulai merasa ada yang aneh. Anak-anak mengeluh sering mimpi buruk. Tegar, anak yang paling peka, mulai sering melamun dan menggambar sosok tinggi besar berjubah hitam di buku tulisnya. "Kamu mimpi lagi?" tanya Bu Minul lembut. Tegar mengangguk. "Iya, Buk." Makhluk itu bilang dia marah, karena orang tua-tua di atas bukit nggak nurutin janji. Mendengar itu, Bu Minul pucat. Ia langsung menghubungi Ustadz Haris, tokoh agama setempat, untuk datang dan memimpin doa serta pengajian di panti. Malam itu, untuk pertama kalinya, seluruh warga kampung ikut bergabung di panti asuhan. Pak Totok, walau tubuhnya masih belum pulih benar, datang dengan mengenakan baju koko putih lusuhnya. Ia duduk di tengah anak-anak, melantunkan zikir dan ayat suci perlahan penuh khusyuk. Dan saat doa mencapai klimaksnya, sesuatu yang tak terlihat pecah di udara. Angin mendadak berhenti. Lampu bergetar. Seseorang dari luar panti berteriak keras. "Api! Api di ladang belakang!" Warga berlarian ke belakang. Di sana, terlihat api membakar sendiri di tengah ladang kosong. Namun tak ada yang terbakar, tak ada kayu, rumput, atau minyak. Hanya kobaran api yang muncul dari tanah. Ustadz Haris memejamkan mata, lalu membaca doa dengan suara keras, menentang teriakan api yang menggila. Akhirnya, kobaran itu menghilang, meninggalkan bau hangus dan tanah yang retak. "Makhluk itu belum kembali ke alamnya," kata Ustadz Haris tegas. "Ia kehilangan tuannya dan kini mengamuk. Kita harus perkuat iman dan doa. Satu-satunya pelindung kita adalah kebaikan." Pak Totok menatap tanah bekas api itu. Dalam hatinya, ia sadar satu hal. Walau bukan ia yang memulai perjanjian pesugihan itu, namun kebaikannya telah membuatnya terlibat langsung dalam perang yang tak kasat mata. Esok harinya, kampung mulai menata diri. Para lelaki mulai rutin ikut pengajian, anak-anak diajari menghafal doa dan zikir pendek.
Panti asuhan kini menjadi pusat kehangatan spiritual kampung. Warga mulai menyadari bahwa perlindungan tak hanya datang dari jimat atau kekuatan gaib, tapi dari kebersamaan, kebaikan, dan doa tulus. Pak Totok kembali mengayuh becaknya, tapi kini tak sendiri. Banyak warga mulai membantu, membelikan nasi tambahan untuk anak-anak yatim. Ada yang ikut menyumbang pakaian, ada pula yang datang hanya untuk menemani mereka belajar. Dan di malam hari, Pak Totok kembali duduk di teras rumahnya, menatap langit yang kini lebih jernih. Loni meringkuk di pangkuannya, dan suara anak-anak mengaji terdengar dari kejauhan. Ia tak tahu apa yang akan datang besok. Tapi malam itu, ia tahu satu hal. Kebaikan, meski kecil dan diam, bisa mematahkan kekuatan paling gelap sekalipun. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di kampung perlahan kembali pulih. Namun, sisa-sisa teror dari masa lalu masih terasa di udara. Beberapa warga yang pernah mencibir Pak Totok kini mulai menyapanya dengan hangat. Bahkan, tak jarang ada yang menawarinya tumpangan atau mengantarkan makanan ke rumahnya. Warga sadar, kebaikan yang mereka abaikan selama ini justru menjadi penyelamat mereka dari bencana gaib yang hampir menelan seluruh kampung. Pak Totok tak banyak bicara. Ia menerima semua perubahan itu dengan senyum datar, tetap bersahaja seperti biasa. Tapi di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. Seperti ada beban yang menggantung, menekan dadanya pelan. Ia mulai bermimpi aneh lagi, mimpi tentang Ki Wiroso. Dalam mimpinya, Ki Wiroso tak tampak sekuat dulu. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya diseret oleh makhluk hitam raksasa. Tapi sebelum menghilang, mulutnya membuka, mengucapkan kata-kata lirih. Aku bukan satu-satunya, masih ada yang lebih haus. Pak Totok terbangun dengan napas memburu. Ia langsung mengambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Namun mimpi itu tak pergi begitu saja. Sementara itu, di tempat yang jauh dari pandangan manusia, raksasa Jagapati, makhluk pesugihan yang dulunya diikat oleh Ki Wiroso, masih mengendap di alam antara. Ia tak sepenuhnya bebas, namun juga tak terkekang. Tanpa tuan, ia mengamuk dalam diam, menyusupi mimpi, mempengaruhi hati yang lemah. Amarahnya kini tak lagi terfokus pada kampung Pak Totok. Ia mulai menyusupi kampung-kampung tetangga, mencari manusia-manusia serakah yang mudah dirayu. Dan di antara banyak manusia itu, satu orang mulai mendengar bisikannya. Pak Darto, pemilik warung sembako yang selama ini diam-diam menyimpan iri kepada Pak Totok. Dulu, Pak Darto pernah mencoba mendekati anak-anak panti dengan niat pencitraan, tapi tak ada yang merespons sehangat mereka menyambut Pak Totok. Hatinya terbakar cemburu, dan dalam kesepiannya ia mulai mencari jalan lain untuk dihormati. Pada suatu malam, saat hujan turun dan listrik padam, Pak Darto duduk sendirian di warungnya. Lilin kecil menyala di meja. Saat itulah bisikan itu datang. Mereka tak akan pernah hormat padamu, kecuali kau punya kuasa. Kuasa yang tak dimiliki Pak Totok. Suara itu halus tapi jelas. Seolah muncul dari pikirannya sendiri. Aku bisa beri itu, asal kau sudi buka pintu. Pak Darto tak tahu apa yang ia jawab. Hanya saja keesokan harinya, ia mulai menanam kemenyan di belakang warung. Seminggu kemudian, usahanya meningkat drastis. Pembeli datang berbondong-bondong. Tapi wajahnya semakin pucat, matanya cekung, dan di malam hari, ia sering tertawa sendiri. Di sisi lain, panti asuhan tempat anak-anak yatim tinggal terus menjadi pusat cahaya dan kehangatan kampung. Setiap malam Jumat, warga berkumpul membaca doa bersama. Ustadz Haris bahkan membangun musola kecil di samping panti untuk kegiatan mengaji. Namun pada suatu malam Jumat, sesuatu yang ganjil kembali terjadi. Seorang anak panti bernama Yuda mulai demam tinggi. Tubuhnya panas, tapi kulitnya dingin. Ia mengigau sambil menyebut satu nama.
Darto. Darto. Pak Totok yang mendengar itu langsung merasa curiga. Ia mendatangi warung Pak Darto keesokan paginya, namun mendapati warung itu tutup. Warga bilang, sudah 3 hari Pak Darto tak kelihatan keluar rumah. Tapi malam-malam terdengar suara geraman aneh dari dalam. Ini bukan kebetulan, kata Pak Totok pelan. Makhluk itu sudah temukan wadah baru. Ia lalu menemui Ustadz Haris dan menyampaikan mimpinya tentang Ki Wiroso. Ustadz Haris mengangguk khawatir. Kalau benar, maka kita harus waspada. Bisa jadi makhluk pesugihan itu belum sepenuhnya hilang. Ia hanya beralih tuan. Malamnya, mereka mengadakan doa bersama kembali di panti. Namun kali ini, lebih banyak orang datang. Aura di kampung berubah. Beberapa warga melaporkan melihat bayangan tinggi melintas di kebun mereka. Seekor sapi ditemukan mati tanpa luka. Angin malam berdesir lebih dingin dari biasanya. Dan tepat tengah malam, suara tawa keras menggema dari arah rumah Pak Darto. Tawa itu bukan tawa manusia. Terdengar berat, berdengung, dan disusul suara kaca pecah. Beberapa warga yang nekat mendekat melihat sesuatu yang membuat mereka lari terbirit-birit. Pak Darto duduk di dalam warung, tubuhnya penuh luka bakar, namun ia tersenyum lebar sambil memeluk patung kecil berlumur darah. Ustadz Haris segera memimpin zikir dan memohon pertolongan. Tapi malam itu, satu hal menjadi nyata, Jagapati belum pergi. Dan kali ini, ia memilih tuan baru yang lebih muda, lebih lemah, dan lebih berbahaya. Pak Totok hanya bisa menatap ke langit malam, berdoa dalam hati. Ia tahu pertarungan belum selesai. Pagi itu langit tampak muram, seakan turut memendam sesuatu yang belum tuntas. Kampung kembali diliputi suasana cemas. Warga berbisik-bisik soal kejadian semalam, tentang Pak Darto yang kerasukan, tentang suara tawa mengerikan dari warungnya, dan tentang mata merah menyala yang terlihat dari celah jendela. Namun di antara kekalutan itu, Pak Totok tetap bersikap tenang. Tubuhnya memang mulai renta, tapi batinnya kuat seperti karang. Setelah sholat subuh, ia mengenakan baju koko putih dan peci hitamnya yang sudah lusuh, lalu berangkat menuju panti asuhan. Sesampainya di sana, anak-anak langsung menghambur ke arahnya. Pak Totok. Pak Totok. Seru mereka riang. Assalamualaikum nak. Jawab Pak Totok lembut. Hari ini kita mau sarapan barengnya. Ternyata, Pak Totok membawa 10 bungkus nasi uduk, hasil dari sumbangan beberapa warga yang mulai sadar akan pentingnya saling berbagi. Kini, ia tak berjalan sendiri lagi. Banyak tangan-tangan yang mulai ikut menyambung kebaikan kecil yang selama ini ia mulai seorang diri. Di ruang tengah panti, Bu Minul, Ustadz Haris, dan para warga duduk bersila bersama anak-anak, bersiap untuk makan dan doa bersama. Tapi sebelum itu, Ustadz Haris berdiri dan menatap semua yang hadir. Saudara-saudara, ucapnya lantang. Kita semua tahu bahwa kegelapan belum sepenuhnya pergi. Tapi selama kita masih menjaga kebaikan dan saling melindungi, kita akan selalu punya cahaya. Ia menatap Pak Totok. Dan cahaya itu, pertama kali datang dari seorang lelaki tua yang bahkan tak pernah punya apa-apa, kecuali hati yang tak pernah pelit memberi. Seluruh ruangan hening. Beberapa anak meneteskan air mata. Pak Totok menunduk, wajahnya sembab. Tapi hatinya damai. Namun malam harinya, ujian terakhir datang. Warga mendengar kabar bahwa Pak Darto menghilang. Rumahnya kosong, dan di dalamnya hanya tersisa tulisan di dinding dengan darah. Jika kalian tak beri tumbal, kalian semua akan lenyap. Tak lama kemudian, seekor sapi milik warga ditemukan tergantung di pohon beringin tua dekat batas kampung. Suasana kembali mencekam. Warga panik. Mereka kembali datang ke panti, mencari perlindungan dalam doa. Malam itu, Pak Totok duduk di serambi musala panti bersama Ustadz Haris. Ustadz, katanya pelan, kalau makhluk itu hanya ingin tumbal,
Mungkin saya yang harusnya mengakhiri ini semua. Ustadz Haris menatapnya terkejut. Pak Totok, jangan bicara begitu. Tidak, Ustadz. Saya tak punya apa-apa lagi di dunia ini. Kalau saya yang harus ditumbalkan agar kampung ini selamat, saya rela. Ustadz Haris memegang bahunya. Pak Totok, yang dibutuhkan bukan pengorbanan fisik, tapi pengorbanan hati. Yang bisa mengalahkan kegelapan bukan kematian, tapi kebaikan yang terus dilipat gandakan. Pak Totok terdiam. Kata-kata itu meresap dalam hatinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, seluruh kampung berkumpul di lapangan kecil depan panti. Mereka membawa obor, mushaf, sajadah, dan hati yang siap berdoa bersama. Anak-anak, orang tua, pemuda, bahkan yang dulunya malas datang ke musala, kini duduk bersila bersama. Semua bersatu dalam zikir dan lantunan ayat-ayat suci. Tepat tengah malam, langit bergemuruh. Bayangan hitam muncul di langit. Tinggi, besar, menyerupai bentuk manusia bertanduk. Raksasa Jagapati muncul dalam wujudnya yang paling nyata. Suara raungannya memekakkan telinga. Namun kali ini, tak ada yang lari. Seluruh warga tetap duduk dan terus berzikir. Pak Totok berdiri di tengah lingkaran, tangan terangkat, wajah menengadah. Ya Allah, jika ini ujian MU, maka jadikan kami kuat menghadapinya. Jangan biarkan satupun anak yatim MU terluka oleh kebencian makhluk yang tak kau ridai. Seketika, cahaya lembut turun dari langit. Obor-obor menyala lebih terang, dan bayangan hitam mulai mengecil. Suara-suara doa makin menguat, hingga akhirnya makhluk itu meledak dalam cahaya putih yang menyilaukan mata. Ketika semua kembali tenang, langit berubah jernih. Udara terasa bersih. Raksasa Jagapati, makhluk pesugihan yang haus darah, lenyap selamanya, dikalahkan oleh kekuatan kolektif dari hati-hati yang berserah dan ikhlas. Sejak malam itu, kampung tak pernah lagi mengalami gangguan gaib. Warung Pak Darto dialihfungsikan menjadi tempat makan gratis untuk anak-anak setiap Jumat. Warga saling tolong-menolong tanpa pamrih. Panti asuhan diperluas, dan banyak anak yatim dari desa lain yang ikut dibina di sana. Pak Totok tak lagi mengayuh becak. Usianya kini terlalu lemah untuk itu. Tapi ia tetap hadir setiap Jumat, duduk di bangku kayu panti, menyambut anak-anak dengan senyum hangat. Pak Totok, tanya Tegar suatu sore. Kenapa Bapak dulu terus bantu kami padahal hidup Bapak sendiri susah? Pak Totok tersenyum lembut. Karena setiap kali Bapak lihat kalian tersenyum, rasanya seperti Allah sendiri yang tersenyum buat Bapak. Dan senyum itu, jauh lebih bernilai daripada uang. Anak-anak mengangguk, mata mereka berkaca-kaca. Dan di hati mereka masing-masing, satu pesan terpatri kuat. Kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Sekecil apapun, ia akan jadi tameng dari segala kejahatan, bahkan yang tak terlihat sekalipun. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pagi itu langit tampak muram, seakan turut memendam sesuatu yang belum tuntas. Kampung kembali diliputi suasana cemas. Warga berbisik-bisik soal kejadian semalam, tentang Pak Darto yang kerasukan, tentang suara tawa mengerikan dari warungnya, dan tentang mata merah menyala yang terlihat dari celah jendela. Namun di antara kekalutan itu, Pak Totok tetap bersikap tenang. Tubuhnya memang mulai renta, tapi batinnya kuat seperti karang. Setelah sholat subuh, ia mengenakan baju koko putih dan peci hitamnya yang sudah lusuh, lalu berangkat menuju panti asuhan. Sesampainya di sana, anak-anak langsung menghambur ke arahnya. Pak Totok! Pak Totok! Seru mereka riang. Assalamualaikum nak, jawab Pak Totok lembut. Hari ini kita mau sarapan barengnya.
Ternyata, Pak Totok membawa 10 bungkus nasi uduk, hasil dari sumbangan beberapa warga yang mulai sadar akan pentingnya saling berbagi. Kini, ia tak berjalan sendiri lagi. Banyak tangan-tangan yang mulai ikut menyambung kebaikan kecil yang selama ini ia mulai seorang diri. Di ruang tengah panti, Bu Minul, Ustadz Haris, dan para warga duduk bersila bersama anak-anak, bersiap untuk makan dan doa bersama. Tapi sebelum itu, Ustadz Haris berdiri dan menatap semua yang hadir. Saudara-saudara, ucapnya lantang. Kita semua tahu bahwa kegelapan belum sepenuhnya pergi. Tapi selama kita masih menjaga kebaikan dan saling melindungi, kita akan selalu punya cahaya. Ia menatap Pak Totok. Dan cahaya itu, pertama kali datang dari seorang lelaki tua yang bahkan tak pernah punya apa-apa. Kecuali hati yang tak pernah pelit memberi. Seluruh ruangan hening. Beberapa anak meneteskan air mata. Pak Totok menunduk, wajahnya sembab. Tapi hatinya damai. Namun malam harinya, ujian terakhir datang. Warga mendengar kabar bahwa Pak Darto menghilang. Rumahnya kosong, dan di dalamnya hanya tersisa tulisan di dinding dengan darah. Jika kalian tak beri tumbal, kalian semua akan lenyap. Tak lama kemudian, seekor sapi milik warga ditemukan tergantung di pohon beringin tua dekat batas kampung. Suasana kembali mencekam. Warga panik. Mereka kembali datang ke panti, mencari perlindungan dalam doa. Malam itu, Pak Totok duduk di serambi musala panti bersama Ustadz Haris. Ustadz, katanya pelan, kalau makhluk itu hanya ingin tumbal, mungkin saya yang harusnya mengakhiri ini semua. Ustadz Haris menatapnya terkejut. Pak Totok, jangan bicara begitu. Tidak, Ustadz. Saya tak punya apa-apa lagi di dunia ini. Kalau saya yang harus ditumbalkan agar kampung ini selamat, saya rela. Ustadz Haris memegang bahunya. Pak Totok, yang dibutuhkan bukan pengorbanan fisik, tapi pengorbanan hati. Yang bisa mengalahkan kegelapan bukan kematian, tapi kebaikan yang terus dilipat gandakan. Pak Totok terdiam. Kata-kata itu meresap dalam hatinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, seluruh kampung berkumpul di lapangan kecil depan panti. Mereka membawa obor, mushaf, sajadah, dan hati yang siap berdoa bersama. Anak-anak, orang tua, pemuda, bahkan yang dulunya malas datang ke musala, kini duduk bersila bersama. Semua bersatu dalam zikir dan lantunan ayat-ayat suci. Tepat tengah malam, langit bergemuruh. Bayangan hitam muncul di langit. Tinggi, besar, menyerupai bentuk manusia bertanduk. Raksasa Jagapati muncul dalam wujudnya yang paling nyata. Suara raungannya memekakkan telinga. Namun kali ini, tak ada yang lari. Seluruh warga tetap duduk dan terus berzikir. Pak Totok berdiri di tengah lingkaran, tangan terangkat, wajah menengadah. Ya Allah, jika ini ujian MU, maka jadikan kami kuat menghadapinya. Jangan biarkan satupun anak yatim MU terluka oleh kebencian makhluk yang tak kau ridai. Seketika, cahaya lembut turun dari langit. Obor-obor menyala lebih terang, dan bayangan hitam mulai mengecil. Suara-suara doa makin menguat, hingga akhirnya makhluk itu meledak dalam cahaya putih yang menyilaukan mata. Ketika semua kembali tenang, langit berubah jernih. Udara terasa bersih. Raksasa Jagapati, makhluk pesugihan yang haus darah, lenyap selamanya, dikalahkan oleh kekuatan kolektif dari hati-hati yang berserah dan ikhlas. Sejak malam itu, kampung tak pernah lagi mengalami gangguan gaib. Warung Pak Darto dialihfungsikan menjadi tempat makan gratis untuk anak-anak setiap Jumat. Warga saling tolong-menolong tanpa pamrih. Panti asuhan diperluas, dan banyak anak yatim dari desa lain yang ikut dibina di sana. Pak Totok tak lagi mengayuh becak. Usianya kini terlalu lemah untuk itu. Tapi ia tetap hadir setiap Jumat, duduk di bangku kayu panti,
menyambut anak-anak dengan senyum hangat. "Pak Totok," tanya Tegar suatu sore. "Kenapa Bapak dulu terus bantu kami padahal hidup Bapak sendiri susah?" Pak Totok tersenyum lembut. "Karena setiap kali Bapak lihat kalian tersenyum, rasanya seperti Allah sendiri yang tersenyum buat Bapak. Dan senyum itu jauh lebih bernilai daripada uang." Anak-anak mengangguk, mata mereka berkaca-kaca. Dan di hati mereka masing-masing, satu pesan terpatri kuat. Kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Sekecil apapun, ia akan jadi tameng dari segala kejahatan, bahkan yang tak terlihat sekalipun. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.